Jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya saat ini sama-sama katakan. Amin. Ya, salam. Shalom. Kawan Pak Gembala agak terlambat. Jadi saya hampir terbang karena belum menguasai jalan, karena terburu-buru. Tuhan baik. Bang, ada jalan itu toh? Komplek-komplek itu saya mau cepat gitu kan? Orang aduh, haleluya. Ya, saudara-saudara, saya ketika dikasih firman Tuhan oleh Pak Gembala, ini merupakan apa namanya ya? Firman Tuhan yang sangat penting loh. Bahkan dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 2 sangat penting saudara-saudara buat orang Kristen ya. Selain kita di sini temanya di sini adalah Yohanes 14:11, akulah Yesus berkata apa saudara? Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa selain melalui Tuhan Yesus. Jadi saudara, betapa ngeri ya, betapa kasihan kita sedih kalau orang-orang sampai belum mengenal siapa Yesus. Makanya kita harus mau menginjil saudara ya. Menginjil itu saudara bukan karena kekuatan kita, tapi ini perintah Tuhan Yesus. Betul? Pergi, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Karena siapa yang percaya akan ia diselamatkan, tapi kalau tidak dihukum. Saudara melihatin berita Sambo aja, saudara melihatin ada yang sampai sedih nangis katanya Eliezer dituntut sekian. Ya kalau Sambo katanya nggak nangis. Maksud saya, penghukuman Tuhan itu lebih ngeri lagi saudara kalau masyarakat. Tadi ada kisah cerita kesaksian ibu guru tadi, ibu siapa Bu Teresia kan? Ya ibu bilang aduh saya nggak ikut-ikutan sumpah menyumpah, saya diikutin terus tadi ibu kesaksian. Saya mau lihat kemana ini Ebi. Sampai ibu bapak itu sekarang yang kepala sekolah bisa jadi ya nggak tahu lah, saya nggak menguasai, tapi saya lihat dari cerita ibu kayaknya sedih gitu ya. Kalau orang Betawi bilang belangsak gitu. Maka saudara hati-hati apa yang kau tahu itu untuk kau tuai. Saya bukan nakut-nakutin, ini serius, karena itu firman. Ya, dan kita percaya kalau Tuhan sudah buka tidak ada yang bisa tutup. Amin. Ya, itu udah pasti lah itu firman, nggak ada yang bisa tutup. Nah saudara, kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus 2. Ini saudara harus ngerti dulu ya. Jadi ini sebetulnya firman Tuhan ini perikopnya mengenai nabi-nabi palsu maksudnya ya, dan guru-guru yang palsu. Nah ini Ibu Teresa semoga tidak jadi guru palsu Bu ya. Guru palsu itu termasuk guru ngajarin yang benar sama murid. Baik perkataan, tutur kata, perbuatan, tindakan. Nanti kan guru kalau bahasa Jawanya sing digugu dan ditiru. Yang diikuti, yang ditoladani, gitu kan? Nah kalau guru kencing berlari, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Coba. Nah kita juga hamba Tuhan selama hidup di tengah-tengah dunia ini hati-hati saudara. Karena yang Tuhan lihat sebetulnya para anak-anak Tuhan di dunia ini. Nah kalau kita anak-anak Tuhan, kayak tadi pepatah tadi, orang dunia di sekitar kita ya udah lebih hancur lagi. Saudara, begini ya. Memang hanya Bapa di surga yang tahu Tuhan Yesus datang. Itu hari-hanya. Amin. Yesus katakan saya pun juga tidak tahu Yesus. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sebagaimana firman itu sudah kelihatan. Gempa bumi, kelaparan, perperangan. Nah terus orang Kristen ngapain? Tadi Ibu Teresa kesaksian. Anaknya di Ambon berjuang. Ya udah kamu punya motor yang di mana? Yang gojek yang bagus. Sekarang kita mau tanya, kita dikasih kaki sama Tuhan, dikasih tenaga, dikasih pikiran. Saudara jangan ini ya, sama saya boleh atau gembala saudara beralasan sama saya, pokoknya begini sehingga saya nggak menginjil, nggak memberitakan Injil. Ini kan jiwa banyak banget di sini saudara. Kalau saya tinggal di rumah tempat udah terlalu banyak orang, udah gitu juga gereja bawang semua gitu. Itu sarangnya si Anis tempat saya. Nah kalau di sini kan jiwa banyak, saudara nggak bisa berelasa. Nanti firmannya bisa dilihat saudara ya. Nggak bisa. Jadi begini, apa yang terjadi sekarang di dunia ini di firman sudah pernah kejadian.
Sodom dan Gomora, saudara tahu kan kisahnya? Si Lot itu tinggal di tengah-tengah manusia Sodom dan Gomora, pengeri, saudara. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bukan yang menginjil, bukan yang melayani Tuhan, melakukan maksiat. Kalau mencuri sih salah juga, nggak terlalu berat, saudara. Lebih daripada itu. Dan si Lot itu tinggal di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Tuhan mengatakan apa? Aku hancurkan Sodom dan Gomora, aku bakar. Dan Tuhan hancurkan. Jadi saudara begini, apa yang terjadi di dunia saat ini? Kalau kita memang rajin baca firman Tuhan, kita belajar, sebetulnya saudara jangan begini, oh masa Tuhan hancurkan apa? Enggak. Sodom dan Gomora Tuhan hancurin kok. Tahu saudara kisah Nabi siapa tuh? Yang waktu dia bikin baik, apa bikin apa tuh bahtera? No. Nah, No itu seorang bapak kayak gembala begini. Dapatlah suara Tuhan, bikin bahtera gitu. Lah ini lagi nggak ada hujan, nggak ada apa, boro-boro banjir. Di sini tuh sempat banjir nggak sih? Zaman dulu banjir gede-gede. Saya pernah melayani banjir, buset sampai di tempat di Tangerang apa tuh? Kota Baru apa Tolong Baru? Priuk. Lah saya bilang dijemput tapi saya, aduh, ini kita bisa tetap nih, tetap Pak, tetap di mana rumah kerendam semua? Coba kita lihat saya nggak di rumah kerendam, saya bilang, tadi urusan begini jalan di wah ini saya bilang nggak benar, saya bilang. Tapi yang namanya kita melayani Tuhan, amin, belum sampai mati kok. Ya udah lah, murid saya tuh si Coen lain, si Dede itu, lu ngaco udah ya, lu ajak abang begini, apa maksudnya? Jangan dong deh. Wah, abang biar tahu aja. Waduh, saya bilang tes juga saya. Ya udah ikut terus. Nah saudara apa? Ngomong sama Nuh Tuhan. Udah buat bahtera. Saudara seperti bayangin nggak? Ini Tuhan yang ngomong nih saudara. Suruh ngapain? Bikin bahtera, bikin kapal di tengah-tengah kering kerontang, nggak ada banjir, nggak ada kayak sekarang. Kemarin ada kan yang ramalan tuh akan terjadi. Betul nggak? Iya. Oh banjir di Pulau Jawa, kalau Jakarta kan si perempuan tuh siapa tuh nggak tahu tuh nabi palsu dari mana. Dia tuh, wah udah pada goyang buat gempa. Waduh, semua orang gereja juga orang. Saya bilang itu nggak ada lah, tunggu dulu lah. Kalau Tuhan nggak bicara kita nggak yakin lah itu. Nah, tapi Nuh karena mau patuh perintah Tuhan, betul nggak? Lalu istrinya dan juga 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Saudara, apa yang terjadi saudara? Mati semua manusia. Disikat oleh air bah. Tuh, saudara jangan main-main caranya Tuhan udah berkuasa tadi pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Kita harus tinggikan Allah terus. Amin dari hidupmu saudara. Jangan anggap remeh. Ya Nuh karena mau meninggikan Allahnya, Tuhannya, diperintahin ya walaupun dibilangin orang gila ini. Waktu dia sementara tahu, bayangin saudara kan, tetangganya kan lagi ketok-ketok lagi mengatakan kan gimana saudara? Itu diawain, buset. Aku bilang gini Pak, ini orang gila katanya, hamba Tuhan tapi gila ini. Ngapain? Ya kan orang berpikir begini kan, ini bagaimana cara ntar mau diangkatnya, betul nggak? Loh, logika mengatakan betul nggak? Iya. Gimana cara jalannya, airnya kagak ada, gede banget lagi baterainya. Mau turun gimana? Udah mulai gila, ini orang gila. Emang saudara, orang dunia pasti bilang kita kayak orang gila ketika melayani Tuhan, amin? Misalnya kita melayani jiwa-jiwa tiap hari aja satu aja kita. Bisa nggak? Bisa. Bohong nggak bisa lo, Cikwa. Ya? Margabus. Ada sih orang Batak. Ada orang Batak. Margabus kan nggak Margabus? Bohong. Nggak bisa. Emang nggak mau aja, saudara hati-hati. Nah waktu si Nuh disuruh bikin bahtera, Nuh juga bilangin sebetulnya kepada masyarakat di situ. Tapi bukan yang mau dengerin malah ledekin. Ini orang gila. Apa terjadi saudara? Jadi jangan main-main sampai kau tahu itu buat Tuhan. Kalau engkau menabur tidak meninggikan Allah dalam hidupmu, kau akan direndahkan oleh Tuhan. Amin. Itu udah pasti. Makanya kita jangan ngandelin keakuan kita. Gak seberapa lu punya cian berapa banyak juga duit mah enggak. Kamu bisa mengatakan punya duit, tidak punya tidak punya seri. 7 turunan. Emang bisa nyelamatin kalau orang sakit pakai duit? Gak jamin. Ya Pak Don.
Agam. Bangun Pak. Saya sama Bu Deborah kita bisa lagi tuh berdoa aja tuh. Ya namanya manusia tapi Bu Deborah kuat. Gimana itu? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau istri yang kuat. Kalau saya sering ketemu sama Tuhan Bu, kalau suaminya udah posisi kayak gini, wah, kadang-kadang sudah suami, mana Tuhan begitu ya, apa gitu kan. Kalau Bu Deborah ya, terus kita berdoa terus dan kita percaya. Amin saudara. Amin. Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ya sekalipun kita mati tidak akan mati lagi. Kita akan tetap hidup selamanya. Amin. Jadi kalaupun berhenti di dunia ini karena apa kita melakukan stop, artinya secara fisik mati gitu meninggal, tapi kita tidak pernah meninggal. Ya itu di dalam Yohanes 11 ayat selanjutnya 12 kisah Lazarus bisa dibaca. Oke kita kembali ke firman Tuhan ya. Mari kita lihat ya. Nah firman Tuhan saya dikasih perikopnya memang langsung di skor. Jadi perhatikan gini ya, coba lihat jemaat dengar. Ini kaitannya konteks. Konteks itu apa bahasa Indonesia? Judul. Bukan judul. Judul itu topiknya. Jadi kalau ini nanti topikal ya. Tapi kita mau bawa apa secara komprehensif ya, ekspositori ya. Jadi gini. Ini bicara bagaimana orang benar hidup di tengah-tengah dunia. Nah, kira-kira gitu. Ini nyata kan? Nyata. Jadi kalau dunia itu saya mau katakan saudara jangan begini, yang saudara dia mau orang dunia, KTP-nya dia bukan Kristen. Biarpun KTP-nya Kristen bisa jadi orang dunia. Paham maksud saya? Nanti kita belajar di firman itu. Oke? Ya, jadi nah teksnya kita lihat. Tulisannya seperti apa? Ayo. Ini peristiwa. Memang ini Petrus ini seorang murid Tuhan Yesus, orangnya kolerik. Kadang-kadang ngomong kecepatan. Oh saya berani Tuhan, saya akan curahkan nyawa saya. Tuh bilang kau ini antara otakmu sama mulutmu lebih dulu mulut. Kau pikir dulu, kau nanti sebelum ayam berkokok 3 kali nangkal gua. Benar nggak? Terbukti ya? Terbukti. Ada lagi modelnya Judas kan? Belaga-belaga, irit. Ah Tuhan, buat apa begini-gini katanya? Nyolong. Bahkan Yesus juga dijual. Judas kemana saudara? Mati di bumi. Mati, tapi kemana? Ke neraka. Neraka. Hati-hati ya, itu murid Yesus loh. Terus kita bilang begini, Yesus kok nggak kasihan ya? Kenapa Yesus nggak ini ya? Apa Yesus nggak halangin ya? Kenapa Yesus atau malaikat ataupun apa namanya Roh Kudus jangan tunda Judas? Saya mau katakan begini saudara. Coba buka Yakobus 1 ayat 14-15 supaya saudara ngerti. Jadi jangan salahin Tuhan kalau Judas masuk neraka, udah diingetin. Tapi kenapa dia masuk neraka? Coba. Kalau silakan baca Alkitabnya biar sama. Karena sekarang banyak beredar juga Alkitab lebih palsu. Yakobus 1 ayat 14-15. Bangkit berdiri. Coba boleh. Nah, satu orang aja jangan dibuat. Oh enggak, satu orang aja kita bacanya ya. Silakan. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya. Terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terima kasih. Ngerti? Jadi orang masuk neraka karena siapa? Orang masuk neraka karena siapa? Karena diri sendiri. Diri sendiri. Dipikat oleh keinginannya. Memang kita hidup ini saudara masih ada daging. Kita bisa alasan malas, takut, sungkan, segan, kesal sama hamba Tuhan, gak mau melayani, apa urusannya? Urusan kamu dengan Tuhan, amin? Allah ditinggikan, apa maksudnya Allah ditinggikan? Apa artinya saat kau bersyukur Tuhan memberkati? Jangan aneh-aneh, amin? Boleh jadi kita punya persoalan, saya pun punya pergumulan. Jangan saudara pikir saya gak punya pergumulan, tapi bisa saya alasan sama Tuhan, Tuhan, karena saya punya pergumulan, saya gak mau melayani Tuhan. Apa urusannya saudara, akhirnya gak diberkati. Betul gak? Orang itu masuk neraka karena terpikat oleh keinginannya sendiri. Memang, aduh saudara, jangankan tetangga, saudara, suami, istri, anak, mertua, menantu, teman, sahabat, bisa Tuhan izinkan uji kita, benar? Besi menajamkan besi. Ya kalau namanya orang dibikin marah pasti marah gak? Marah. Orang dibikin benci pasti benci gak? Benci. Tapi bagaimana cara supaya jangan berdosa?
Jangan benci, jangan marah, ampuni, dikasih, amin. Memang gampang Pak Pendeta kalau ngomong gampang. Ih, nyanyi gua loh. Itu kan aturannya Tuhan, jangan saya. Lu jangan mojokin gua. Jangan pokok gua lagi saya di sini. Masa saya di sini pojok-pojokin? Dok, Pak Pendeta ngomong enak aja ya. Sakit hatinya tuh Pak, sudah di sini Pak. Iya. Harusnya kan di mana sini ini udah, kalau udah di sini tuh tinggal udah mau mati. Lah sakit hati itu tidak otak coba. Ya kan? Kan apa yang ada di pikiran berasal dari hati. Amin. Jadi saudara hati-hati. Hatimu itu jangan pernah dikuasai dosa. Ya, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapa yang tahu. Tapi Tuhan bilang, gua ini Tuhan nih. Saya Tuhan nih. Saya sanggup menyelidiki batin dan baik dalam. Aku akan balas setiap orang sesuai dengan perbuatan. Itu Yeremia 17, 9, 10. Hati-hati. Amin. Orang Kristen harus ngerti. Saya bilang Pak Pendeta, kembali sih firman Tuhan ini emang sudah waktunya nih. Jumat epok. Tapi ya memang harus tetap. Setiap saat harus kita pahami 2 Petrus 2 ini. Amin. Nah, kita kan nggak tahu. Bisa nggak Yesus sebentar ini datang? Bisa. Makanya dibilang harus sedia, waspada, benar? Waspada, amin. Ayo lihat. Terus nggak mau ini, nggak mau capek, nggak mau sakit hati, nggak mau menderita ya mati. Udah selesai tamat riwayat, udah mau. Mati masuk neraka. Lagi masuk neraka. Mendingan kita hidup dikasih kesempatan berbuah, amin. Kata Rasul Paulus, kalaupun aku berbuah, hidup adalah aku berbuah. Memang Rasul Paulus bilang maunya mati, kata Rasul Paulus, karena capek. Gak gampang saudara, bukan segampang saya ngomong begini ngoceh. Nah itu mah disinggung mau biasa aja, udah pasti itu. Omong kosong, makanya ada pengajaran begini. Orang Kristen tidak boleh menderita, ini sesat. Sesat. Mana firman yang mengatakan? Firman yang ada katakan kalau orang mau menyembah Yesus katanya harus mau menderita. Ikut salib. Ikut salib. Itu ikut salib pun lebih lagi menderita tuh. Iya. Ini si kecil. Enggak pas. Tapi ikut salib itu begini saudara. Lama kali kau jalan itu. Udah nunggu orang mau sorak-sorai di sana coba. Yesus tuh begitu sudah jatuh. Belaga jatuh kau. Coba. Jadi Yesus di Taman Getsemani ketika dia mau masuk dalam Via Dolorosa, kenapa dia ketika berdoa seperti keluar kayak darah? Itu memang benar saudara. Jadi saya belajar dari sana nomor 3 dokter. Itu kalau orang biasa pasti mati. Saking stres. Bukan stres, depresi. Di atas depresi lagi schizophrenia. Lain kehilangan ingatan. Lama-lama gila. Dia itu schizophrenia gila tadi. Habis schizophrenia gila. Lalu hilang ingatan kan? Orang gila kan hampir ingatannya 100% hampir hilang. Jadi disuruh makan, saudara kan harusnya apa? Makanya hati-hati saudara. Itu mesti jelas petunjuknya makan. Ntar kotoran yang dia makan. Harusnya kan makan nasi. Makanya kalau orang lagi teman kita saudara kita stres, depresi, saudara harus melayani sungguh-sungguh ya, amin. Tadi ibu jadi bawa ibu ya. Melayani anak-anak yang unik ya. Nah belajar di Bu Tresia. Gak gampang kan Bu? Melayani orang-orang yang unik gak gampang, perlu sabar, bener nggak? Betul. Oma apa? Oma. Saudara saya orang yang titik koma saya dengerin loh. Saksianmu titik koma saya denger. Saya bisa Tuhan kasih tahu loh motivasinya apa, tujuan. Jadi saya puji Tuhan tadi lagu pujian. Saya mau khotbah dikasih semua tadi tuh. Saya tinggal lengkapi dengan firman Tuhan. Siap saudara? Amin. Siap ya? Siap. Nanti ada pengakuan ya. Siap nggak? Harus dengar firman Tuhan. Atau alkohol ya? Ya. Jangan ragu-ragu ya. Kalau waktunya Tuhan, saudara nggak bertindak, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kamu bertindak, kamu dapat berkat. Amin. Amin. Ada kesempatan. Nggak ada 2 kali. Dalam kalian saya kan hanya nyampaikan berita Tuhan. Gembala kasih tahu, saya bilang. Ya kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus tadi ayat 8 dan 10. Ya, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua?
2 Petrus 2 ayat 8, 9, 10. Oke? Ini berapa? Ya, 8. Ya, oke. Sudah dapat ya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sebentar dulu. Two of you. Ya, kita ini tinggal itu jiwa kita kan tersiksa loh. Benar nggak? Tadi kalau Bu Gembala bilang cuma tersinggung, mah encer Bu. Tadi si anak itu si Putri Ibu nih bisa gila kalau nggak bisa Bu. Karena di tengah-tengah Orang jahat. waduh, kita berbuat baik di dalam kamu ya. Lu kenapa? Kamu ya kemarin ya. Ngapain saya kamu? Lah, ngapain doain kamu? Apa kamu? Kamu fitnah saya ya. Ini setan apa lagi yang merasuki ibu ini? Kok tiba-tiba begitu orang saya begitu. Udah Bu, kita tenang dulu sini Bu ya. Kita maksud dia Bu, duduk ya. Kita ntar makan, berdoa. Wah, udah lari dah. Jangan dah. Coba. Kalau orang nggak kuat jiwanya digituin, Marah balik. waduh marah balik. Tunduk bangiho mana? Bahasa Batak tuh kesana aja kau sana. Kamu dikasih baik-baik malah gitu lah. Tetapi memang ini firman mengatakan, ya coba turun ke 8 tadi saya. Yang 8 tadi, ini bagian elektroniknya, elemennya. 8 duit. Ayat 8. Ayat 8 saya. 8 duit. Atas ke atas. Jangan tidur saya. Oh. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka itu artinya siapa ya? Yang orang yang itu dunia itu yang jahat. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, gini maksudnya. Kita nih orang benar bukan berarti tanpa ujian. Amin. Bukan berarti tanpa godaan. Justru Tuhan izinkan. Jadi kalau secara manusia, kalau orang sampai jiwanya terganggu, tersiksa, saudara tadi kata bisa gila, bisa kacau. Makanya kita lihat, nih lihat, perhatikan ya. Memang kalau bukan orang benar, susah deh hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan segala perbuatan yang jahat dan segala macam, bisa ikut-ikutan, saudara, betul? Bisa keikut. Jadi maksudnya begini, mulai hari ini tetapkanlah dirimu menjadi orang benar. Amin. Amin. Karena hanya dua ada orang fasik dan orang benar. Mazmur 1 ayat 6. Orang fasik pasti mati masuk neraka. Orang fasik nggak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Memang apa boleh buat, ya kita tetap melayani, kita tetap mendoakan, tapi kita tidak bisa paksa orang kalau memang dia udah nggak kuat. Apa itu? Kita kalau orang benar kan ada doa, baca firman, melayani jiwa-jiwa, amin, berbuat kebaikan, itu udah otomatis. Tapi kita walaupun melakukan seperti itu, kita ada di tengah-tengah orang-orang yang perbuatannya jahat. Jadi jiwa kita, walaupun kita orang benar, jiwa kita bisa tersiksa di firman. Jadi dengan demikian kan nggak benar kan kalau orang Kristen itu nggak menderita? Menderita, saudara. Bohong nih, pengajaran sesat nih kalau ngomong nggak menderita. Orang Kristen harus rela menderita. Amin. Pikul salib aja udah bagaimana? Emang ya pikul salib gampang? Itu bicara masalah pengorbanan, bicara penderitaan, saudara. Kalau engkau mau ngikut aku, kata Yesus apa? Sangkal diri, pikul salib baru ngikut, jangan melompat. Banyak sekarang orang orang Kristen nih udah salah kaprah, salah pengajaran, Pak. Itu kan pasti kaya. Kaya. Itu mah kaya di dunia, saudara, di surga. Makanya kumpulkanlah hartamu di Surga. Kalau di bumi ini nggak pencuri, ambil. Gak ada guna. Waduh, bukan saya menyingkir, kadang-kadang bukan. Maksud saya supaya jangan salah paham. Target hidup kita ini apa kalau kok nih? Gimana? Ebenezer? Family of God. Hah? Family of God. Family of God. Kalau family of God jangan family of setan. Tapi kan Pak, saya tinggal di masyarakat ini Pak, Pondok Sejahtera. Maksudnya ya jadi family Pondok Sejahtera, nanti dulu. Itu namanya.
Kalau dia bukan enggak, kos. Apa? Ada kan Pak itu juga gereja gini, nanti dulu kita lihat nih gereja setan ke gereja beneran, itu palsu. Saya mau kasih tahu gini ya, yang nabi palsu itu Yesus mengatakan apa? Dalam bagian yang lain dari Yohanes, aku tidak pernah mengatakan sesuatu pun tanpa apa yang diperintahkan oleh Bapa. Amin. Yesus sendiri nggak pernah ngomong, hati-hati setiap perkataan sia-sia diminta bertanggung jawab. Nah banyak ini hamba Tuhan jadi tukang obat nih, motivator, tukang obat, motivasinya ada jas. Ditanya sudah berapa jiwa kau layani, sudah berapa murid kau muridin, nggak jelas. Gimana pertanggung jawabannya? Sedangkan firman dikatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarkan mereka apa yang kau ajarkan. Itu bicara pemuridan, Bible study, kelompok sel. Bagaimana hamba Tuhan? Pendeta nggak punya murid, nggak punya kelompok sel, nggak punya Bible study club. Ini sekarang kan enak, ada Zoom, ada kalian juga harus 12, tidak mesti. Yang penting ada murid, minimal 1, udah aman masuk surga lalu. Saudara tahu di Afrika ada kisah misionari, suami istri sama anak datang ke Afrika, saudara, mati kena malaria, anaknya yang lain juga mati, 1 itu. Dia cuma dapat 1 tuh murid sekolah minggu kayak begini nih, yang berisik-berisik. Suaminya bilang begini, misionari ini, ya kan, mungkin semangat ya gembala begini kali orang ini. Apaan ini? Anak sekolah minggu doang Tuhan. Saya disuruh jauh-jauh ke Afrika dari dari Switzerland apa dimana itu dia. Cuma 1, cie. Coba. Pelayanan cuma 1. Bininya mati, istrinya. Anaknya 1 mati dikubur di medan misi. Stres dia. Dia bukan lagi masalah stres dengan lingkungan, karena tadi perbuatan masyarakat di Afrika, waduh, dia pernah perdukunan. Nah, kan kita pelayanan di sini mah apa sih sulitnya? Bener nggak? Jemaat Tuhan, jemaat Epok, bener kan nggak sulit kan? Gimana persoalannya? Gimana persoalannya? Soalnya kata Korimo. Ya Tuhan, masya Allah. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Kan Tuhan bilang begini, kalau engkau berjalan jangan bawa apa-apa, amin. Pakai kantong kering lagi. Kalau kantongmu kering lagi. Cabut dalam nama Yesus. Ya, dibatalin. Aduh, saudara, saya kasih tahu bukan ngomong gini. Emang kita keluar dari mulut emak, dari perut emak kita, emang bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Terus kenapa jadi belagu? Ngarang aja. Ngarang. Saya pakai bahasa ini ya, bahasa kota bumi ya. Ngarang rumah. Ngarang-ngarang baik. Elizabeth itu. Hah? Elizabeth. Ya, saudara mau nggak itu aja. Nah, itu misionari di Afrika, saudara, yang anak sekolah minggu 1 sekarang itulah yang memulihkan Afrika. Amin, saudara. Ribuan bahkan jutaan sudah terima Tuhan. Akibat satu keluarga misionari cuman dapat 1 jiwa sekolah minggu dia berintil-berintil. Tapi anak ini udah bikin besar, dipakai Tuhan, terkenal. Jadi kita nggak usah gini, mulai dari hal yang sederhana, amin. Siapa yang setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Amin. Gimana? Bisa nggak ntar sekali lagi saya datang sini pokoknya tanya loh, siapa muridmu? Jangan ngomongin dibatalin. Kenapa jadi kita tersiksa begitu sih? Jangan. Ini bisa perbaikin lagi begini. Coba ini baca nih Bu, baik-baik firmannya Bu. Kenapa ibu jadi tersiksa perkataan firman yang saya sampaikan? Ini berarti alkohol di sini. Alkohol pasti. Ya, gini, salah satu dosa yang paling bahaya buat orang Kristen ya, kalau di luar orang Kristen gak usah dibahas itu, bukan saya menghakimi, gak usah dibahas lah. Kalau orang belum sampai kena jalan gak usah dibahas itu, ujungnya kita tahu kemana. Ya, ujungnya tadi maut, betul. Tapi bisa nggak Pak? Orang Kristen pun juga masuk maut. Bisa. Makanya lu mau nyarinya mau kemana tujuannya nih? Jangan ntar kalau udah begini.
Mau kemana Opa? Kurang gizi. Mau memuridkan. Oh, ya masih boleh dah. Untung masih punya nyawa. Opa mau kemana? Nah, mau ini ke Pondok Sejahtera. Arahnya jangan ke situ, Opa, ke sana. Makanya Opa lagi dulu masih bener lu kagak mau. Sekarang lu udah agak gila. Kamu nanya aja deh, nggak apa lah. Tuhan tolong lah Opa ini. Kalau ketemu saya, kan disasarin waktu mau beca kan. Mau kemana? Mana kok? Mana duit lu kan? Gue tanya yang selangin loh katanya. Ya, udah ngerti nggak sekarang? Paham nggak saudara? Saudara jangan tersiksa gara-gara kebenaran firman. Nah, kenapa saya tanya? Oke Bu, ibu siapa? Ibu? Hah? Ella. Ibu Ella? Ibu Ella? Kenapa ketakutan? Loh, saya orangnya serius. Pokoknya saya datang sekali di sini, saya tanya aja muridnya. Kalau enggak, ngapain kau tabung itu ketua? Apa? Sekarang kita tanya, apa kesulitannya menjangkau jiwa? Paling enggak memberitakan Injil deh. Melayani anak sendiri aja sulit. Ya kenapa? Apa kesulitannya apa? Enggak apa-apa lah melayani anak, melayani suami, melayani istri juga susah. Keluarga, tetangga, apa kesulitan? Apa ya? Mungkin ya pemahaman firmannya juga belum banyak ya. Aduh Bu, itu 12 murid Yesus tuh orang goblok semua. Nelayan, si Petrus itu surga kanan ke kiri, ngajarin Tuhan lagi dia tuh. Jadi kenapa Yesus pilih orang-orang sederhana? Nanti sebentar diajari sama Yesus. Jadi dahsyat, betul nggak? Iya. Sampai sekarang firman Tuhan, orang profesor doktor, orang terkaya di dunia pun baca tulisan Petrus begini nih. Ya itu tadi. Kalau dia nggak bertobat tersiksa dia. Aduh, begini ya ternyata firman Tuhan. Tapi kalau dia bertobat, dia bisa makan itu firman. Amin. Firman itu bertumbuh di hatinya. Amin. Berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Begini, firman Tuhan mengatakan begini. Kalau engkau di luar aku, kata Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat. Jadi syarat utama tuh kita harus ada dalam Tuhan, yaitu orang benar. Jadi kalau dikatakan, Bu, Pak, orang benar bisa, benar yang ibu tadi bilang, bisa juga terjadi kisah Nuh. Benar bisa terjadi kayak Sodom dan Gomora. Si Lot itu, si Nuh itu bukan nggak menginjil dia. Orang diejek, orang dibilang orang gila nih. Ngaku-ngaku aja lu Nuh sama Tuhan. Tuhan lo ngomong sama lu, masa Tuhan suruh bangun bahtera tempat kering? Gila kali ya. Di atas gunung lagi. Di atas gunung lagi. Mana airnya? Mana airnya? Saudara begini, yang saya maksud begini. Saudara kita ini nggak sanggup untuk mengerti apa rencana yang maksud Tuhan. Amin. Yang kita sanggup, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Biarkan aja mengalir dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang pergi, pergi aja. Tapi jangan pergi kemana-mana. Hati-hati kesambet. Penginjil ya datang ke rumah ibu ini, datang ke rumah. Bu, shalom, ya kan? Awal, wah, shalom alaikum. Wah, puji Tuhan Bu. Ngangeng, rumpi. Masya Allah. Ini namanya setan rumpi. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kan memang kita ada di tengah-tengah tadi apa? Kan kita urusan pelayanan nih, kan nengok kakek. Oh, mau kok tahu ya? Tahu lah kok pelapor jemaat. Gue di sini deh. Tuh tadi Pak Gubernur dulu. Oh tadi Bu Gubernur begini loh. Setan komporin terus, dikasih micin, bumbu. Satu malaikat datang, hari ini juga akan aku cabutnya. Waduh ampun Tuhan. Sekarang minta yang mau ambil yang mana, saudara? Mau ngambil yang senantiasa saudara bisa terancam tadi masuk maut tuh? Kan maunya sendiri orang masuk gosip berbuat dosa, betul nggak? Semakin matang, semakin gosip, semakin sip. Ujung-ujungnya mau, jangan dikira jalan lurus, ujungnya mau. Bertobat. Setiap perkataan sia-sia aja diminta pertanggung jawab. Apa tadi misalnya? Tuhan sudah perintahkan, pergi beritakanlah Injil. Jadikan semua bangsa muridku, beritakan segala makhluk. Oh gimana lu itu hati-hati, itu perkataan sia-sia. Gak boleh. Masa, Pak, gimana sih Tuhan gak punya pengertian, gak punya perasaan? Ini mah lebih ngeri dari Hitler.
Ini masalah ketaatan. No compromise, no opinion. The truth is the truth. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak boleh dikompromi. Ya nggak boleh saudara. Oh Tuhan kan Tuhan mengerti lah, memahami situasi saya, hati saya lagi begini. Lah Tuhan bilang jangan suruh kamu tersinggung gundah gulana dan segala macam. Siapa? Ih maunya sendiri kok nanya saya. Tapi kalau kamu mau datang, tapi ya Tuhan saya mau minta ampun, saya mau dipulihkan, itu boleh. Tuhan bilang oke, anak. Aku akan pulihkan engkau. Amin. Aku akan jamah engkau. Ya kan? Aku akan mengganti hati yang baru. Amin. Dengan roh yang baru segar. Ya kan? Itu. Jadi kan saya nggak boleh Pak dagang dapat duit. Saya doain punya warung. Tapi harus buktiin ya. Doain dapat suami, jangan lupa loh kasih terus pulang sama gue juga. Oh Pak Bos mau kayak tukang obat dong. Gue buat pakai tukang obat. Amin. Itu tadi firman yang Om kata. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bunga di bapuk, Tuhan dikasih nggak bekerja. Itu firman. Apalagi kita orang percaya. Jadi aneh kan? Makanya otak itu jangan rusak. Mulutnya ngomong. Tahu orang Israel? Dengan mulut yang sama menyembah Tuhan, dengan mulut yang sama suka serapah itu orang Israel. Tuhan tuh nggak suka kan begitu. Itu orang munafik. Tahu juga disebut contohnya doa orang munafik kan? Katanya berdoa sama Tuhan, tapi nggak percaya sama Yesus. Yesus itu Tuhan, bahkan disalib. Saudara juga kalau saudara percaya, yes itu Tuhan dalam hidupmu. Siapa yang berkuasa harusnya? Tuhan Yesus, yaitu dengan perkataannya itu dia harus berkuasa. Kalau Yesus bilang jangan khawatir, udah jangan khawatir. Ya, tapi kan Tuhan begini, tapi kan. Ini namanya opini, ini namanya punya pendapat. Gak boleh saudara, firman Tuhan gak boleh ditambah-tambahin. Itu dalam kitab Wahyu 21. Siapa yang menambahkan, mengurangi kitab itu keluar dari kitab itu, dicoret. Gak boleh. Oke, jangan begini ya. Jadi orang Kristen jangan anteng kan. Kadang ngikutin orang sekitar yang jahat, karena jiwa kita gak kuat, kita ikut-ikutan dah. Ya maklum lah, namanya anak muda. Masa muda nikmatin dah. Nikmatin bukan kurang. Ya keluarga muda dah, kalau apa dah. Nanti kalau udah begini-begini gak bisa lagi. Bisa apaan? Maka dikejar. Surga saudara, amin. Amin. Bahkan dikatakan bukan hanya surga orang Kristen, mahkota. Makan sehidangan dengan Yesus. Saudara jangan hanya masuk surga lu dapat di kelas di ujung lu, kelas rame-rame. Gak bisa. Jadi begini ya, jadi orang Kristen itu, ini juga pengajaran mesti benar. Bukan berarti kita semua rohani, tapi firman mengatakan kejarlah itu mahkota kehidupan, sukacita, kemuliaan. Itu hanya pada orang-orang khusus yang diberikan. Amin. Saudara di perusahaan aja kalau punya prestasi bisa nggak bu terus dikasih apresiasi kalau nggak berprestasi bisa nggak? Dipecat dia saudara. Orang dunia aja yang jahat katanya dia ngerti mana yang benar mana yang tidak benar. Apalagi Tuhan Yesus. Ngerti nggak maksud saya saudara? Saya tadi waktu di jalan panggil, aduh Tuhan ini gembala ngasih firman Tuhan ini kencang juga ini saya bilang. Saudara maksudnya begini. Kalau kebenaran sudah disampaikan, saudara tidak jalankan ada resikonya. Paling enggak saudara tidak masuk dalam apa menjadikan firman. Betul? Firman tidak pernah menjadikan kejelekan. Amin saudara? Memang mungkin awal dan apa segala macam kita harus lalui, betul lah. Karena sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, amin. Aku tidak takut bahaya. Gak ada kentoprak hidup. Amin. Bukan berarti gak mengalami lembah. Lembah kekelaman pun kita harus lalui. Tidak ada masalah saudara. Pak Kosma ngomong doang. Saya sudah lalui. Udah belum ketemu dengan perempuan yang auban? Ya, auban apa ya? Keras kepala, juga dukung, agar tengguh. Biarpun itu istri, tapi saudara izinkan harus kita hadapin. Pernah nggak ketemu laki-laki sama juga kayak begitu? Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Hai suami, Kasihlah istrimu. kasih ya Pak ya. Jangan kasihan ya Bu. Gua hanya kasihan sama lu aja lah.
Anda kan anak orang miskin, anak orang kan gue tedamu. Pendeta ngomong begini, pendeta gadungan nih, nabi palsu, guru palsu, jangan dengerin. Bicara kasih itu seperti Yesus mengasihi jemaat, amin? Unconditional love. Walaupun suamimu itu tak ada antara jelas. Mau pendeta tidak, pendeta kelakuan yang nggak cocok, tetap engkau sebagai suami istri harus menghormati. Istri suami mau istrimu mau kemana cerewet engkau harus mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Lah lu baru uang aja masih bisa ditakar belagu lagi. Kurang aja tuh ini gua kenapa? Gua kasih uang segini habis, kasih begini terus. Gua bener gua balikin pulangkan saja. Dari ibuku atau tetangga atau selingkuh. Emang ada masalah apa, Pak? Coba bagaimana Pak Bos mau bayarkan? Ini cerita saya buat-buat aja. Terus dia mah dikasih 10.000 juga habis kata jumlah. Dikasih 1 juta yang podo aja. Terus gimana dong? Udah ribet saya nih. Habis akal ya. Maksudnya gimana? Gue mau balikin ya. Putus asa. Anak Tuhan gak boleh putus asa, amin? Amin. Tuhan Yesus, tahu gak Yesus bagaimana saudara? Sampai gimana di kayu salib? Pernah baca gak Alkitab? Apa yang terjadi di kayu salib? Yesus ngomong apa, Bu? Bu jangan nangis dulu lah. Belum akar kalau ibu nangis. Tapi akar kalau udah nangis. Apa Bu? Di kayu salib apa? Ampuni mereka, Ampuni mereka. karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin istrinya itu nggak tahu diperbuat dia bikin kesal suami. Dan kalau kita mau jadi orang benar, hai suami kasih istri amin. Unconditional love, tanpa syarat. Mengasihi, itu namanya agape. Istri juga begitu, hormatin suami. Bagaimana mau dihormatin Pak? Suaminya model begitu nggak? Ini gimana tangan? Udah Pak saya, bagaimana caranya? Nih saya begini dulu. Siapa? Siapa baru? Ampun. Awan dulu, ada kamera sorga. Hati-hati dulu. Oh iya Pak ya, ada kamera sorga. Ibu harus begini kan, belakang begini kan? Enggak saya Pak, tapi begini. Tapi udah mati dong. Mama. Kerengian begitu orang sempurna posisinya. Luar batin apa namanya? Lahir batin. Sakit batin dia. Jangan, amin. Hormatin, bener gak? Tunduk sama suami. Coba saya mau tanya nih ibu-ibu nih. Ibu gembala dulu tuh. Ibu gembala dulu. Jangan pengakuan dosa sama jemaat. Tapi nggak apa-apa, kita kan satu tubuh, amin. Jadi gini ya, jemaat itu adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Yesus ya. Jadi kalau Yesus itu biasa di sinagog begini, bukan kayak khotbah satu jurus doang. Di jemaat nggak ngerti kita respon gimana, betul nggak? Dan Yesus nggak begitu sih, pokoknya baca aja. Yang udah belajar gitu di kelas, lu belajar di kelas saya pernah jawab. Jadi saya kena tes res gitu. Ngomongin rocos gitu. Dia nggak tahu jemaat ada yang tidur. Main HP. Itu paling banyak gitu. Aduh, Tuhan Yesus gua udah ngeliatin. Itu kok gereja kita besar tuh, agam. Tuhan Yesus. Mesti bilang roh apa yang berterbaran nih? Gini banget tuh. Penyembahan aja main HP. Berapa main HP? Hah? Roh game? Iya. Main game juga ada. Oh. Gua takut. Tapi nggak mungkin duit saya nggak mungkin begitu. Belum saya tabok udah tobat. Ya kan? Loh, saudara Yesus ngomongnya keras nggak? Nyapa iblis. Saudara mau dibilang iblis? Ya, Yesus ngomong nyapa iblis. Petrus kan kita ngomong nyapa iblis. Kau memikirkan apa yang kau pikirkan, bukan apa yang dipikirkan Bapa. Amin. Pikir. Ngomongnya halus tuh sama Yudas. Dan lakukan apa mau lu. Maksudnya perlahan dulu sekarang. Itu bahasa sehari-hari. Dikasih tahu nggak mau masih aja niat lu. Makanya kalau dalam hukum dikatakan mens rea, niat jahat. Mestre. Iya. Makanya dikatakan apa?
ketika Tuhan Yesus sudah basmi manusia purba dikatakan zaman Nuh, mati semua. Karena mereka Tuhan udah lihat hati manusia itu jahat. Udah bohong Tuhan. Saudara begini ya, jangan kita bilang begini. Satu sisi memang kita lihat, kejam amat. Tuhan sang pencipta. Sekarang saya mau tanya, ketika seseorang menciptakan satu ciptaan, kalau udah rusak, nggak bagus dihancurin kan? Bikin lagi kan? Jadi semua. Nah, tapi kan dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nanti dulu, kisah Adam dan Hawa, dia makan buah itu siapa yang nyuruh? Pak, ini bawa aja dulu. Ini anaknya yang buah ini. Anak bapak hidup itu. Iya. Sama saya. Itu anaknya. Jeremy. Bentar, umur berapa? Umur berapa? Jangan membuat suami istri kalau saya. Ini saya. Udah tahu kita ya. Apa tadi pertanyaannya Pak? Pertanyaan saya tadi apa? Masya Allah. Yang suruh ada karena makan buah siapa gitu? Iya. Bagus, terima kasih. Ular. Habis ular setan. Setan. Ayo. Ular, setan. Ular membentuk setan. Setan menyerupai ular. Ular ya. Kayaknya mau alasan terus apa? Setan. Udah tahu lah sekarang. Buka loh artinya. Pak, siapa Pak yang nyuruh? Bapak jangan gagal begini Pak. Saya jemaat kalau gagal serius begini malah setanya. Siapa Pak? Siapa yang nyuruh makan buah si Adam si Hawa itu? Iblis menyerupai ular. Ular setan. Baca kita boleh. Supaya kita belajar. Berdasarkan firman Tuhan dan dari Nabi palsu banyak baca kejadian. Ya peristiwa manusia jatuh dalam dosa kejadian 3. Pelan-pelan ya. Ini kita mau belajar ini kaitannya dengan ini nih, ya orang benar nih. Di tengah-tengah orang jahat. Ya. Jadi saudara walaupun jiwamu tersiksa jangan ikut-ikutan. Jadi udah kalau kita sendiri jadi jahat aja deh. Masuk neraka sendiri lu salah sendiri. Ya, tolong baca peristiwa manusia jatuh dalam dosa kejadian 3 udah dapat? Ayat pertama pelan-pelan. Tolong dong bantuin ini sudah ada. Ini dia. Oke ya, lihat ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di atas yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, ini pun juga orang begini. Berarti Tuhan menciptakan apa? Setan. Tuhan gak ciptain setan, saudara. Gini, ini ada predestination. Nanti sebelum penciptaan manusia ada kejadian di surga itu Lucifer melawan sama Tuhan. Lucifer itu dari malaikat awal-awalnya, tapi kelakuannya melawan Tuhan. Mau lebih tinggi, mau menyaingi Tuhan, bahkan melebihi. Anda sepertiga pengikutnya. Paham gak maksud saya? Jadi diri kita pun juga ini bukan setan, tetapi kelakuan kita bisa ke setan betul. Harus kalau lagi setan lo kelakuan. Nah, jadi ini yang tadi jangan ditulis itu. Kita jadi setan beneran. Itu 2 Petrus 2 ayat 8. Kita ini orang benar ada di tengah-tengah manusia yang dikuasai Setan. kegelapan. Emang ngeri. Oke, lanjut. Ya, jadi bukan Tuhan ya. Tapi itu iblis itu menyerupai masuk dalam diri si ular. Ya, memang lambang naga juga lambang itu ya. Tapi saya pernah diomelin itu orang-orang Chinese. Apa dulu begitu ya? Lambang naga. Kamu setan ya. Enggak tahu firman Tuhan begitu marah-marah lu Tuhan berani enggak? Lu butang-butang konglomerat tuh enggak bawa perlu gitu. Lu biar selamat enggak mau ya udah salah sendiri lu. Perangkat. Ada sinaga itu. Sinaga. Lain sinaga ada. Ada sinaga di sini warga sinaga. Tak ada dia. Tak ada dia. Ada Tuhan Yesus kasihanilah. Minggu kalau sekali lagi pada datang banyak yang nggak datang nih. Iya. Salah sendiri loh ya rugi. Iya. Jangan salahin Pak pada warga kan udah diumumin sebulan ya. Iya. Nah udah ya saya nggak punya salah sendiri nggak datang. Bukan. Lihat ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Nah, tadi dikatakan sebetulnya ular itu bukan cerdik, terjemahannya itu adalah licik. Licik. Ya ini terjemahannya kurang begitu bagus. Maksud kurang begitu bagus itu kurang pas. Takutnya memang kalau cerdik itu positif. Iya. Cerdik seperti ular, tulus seperti
Tapi yang benar itu adalah licik. Kalau bahasa saya baca terjemahannya. Jadi apa artinya saudara? Memang iblis itu tadi kita bilang setan itu memang dia licik. Muter-balikin fakta, muter-balikin firman Tuhan, sehingga kita, betul nggak? Sehingga ada hamba Tuhan suka pakai bawa firman untuk membela diri. Nah itu ibaratnya. Ya lanjut. Ya berfirman, ini itu diputar nih. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dibalik. Padahal Tuhan bilang apa? Boleh dimakan buahnya, tapi pohon pengetahuan yang sehat jangan dimakan buahnya. Udah diputar kan firmannya kan? Udah nggak benar kan? Nanti kamu baca di rumah. Terus lanjut. Lalu perempuan itu kepada ular apa dikatakan? Lalu Sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. iya. Kadang kita kan suka begitu kan, setan mau ganggu kita kan, oh nggak boleh, jangan nama Yesus. Wah, pakai penghinaan lagi, jangan nama Yesus, pergi jangan apa. Ya tapi nanti ini nih, waduh ini film porno belum selesai. Waduh ini kayaknya judi belum selesai nih, online nih, kemarin gua kalah nih. Bukan di sini, bukan di jemaat Epok. Ini jemaat yang ditagi dengan orang-orang jahat di sekitar, yang menyiksa diri. Maklum, makanya saudara. Hati-hati bergaul ya, jauhkan orang. Terus lanjut. Tapi Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati. Udah benar kan? Ya. Benar kan Hawa ngerti kan? Ya. Boro-boro dimakan, raba pun juga jangan, karena kalau makan mati. Anak Tuhan apalagi pendeta hamba Tuhan paling jago mau firman dia. Jago. Titik koma sah dia. Terus salah apa bacanya ulang? Ada tanda seru. Wah, hebat nih. Pas nih guys si Hawa. Kita lanjutin nih. Saudara kan dulu tadi ular kan? Nah, kita pelan-pelan terus. Tetapi ular itu berkata, perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. nah, gini nih permainan ular nih. Sekali-sekali nggak apa-apa dah, buka-buka porno, main-main judi, sakit hati, dendam, tersinggung, nggak apa-apa sakit-sakit ya, enak kan? Bapak nggak tahu ya, kalau bapak sakit bapak tuh nggak pernah bekerjaan, nggak punya perasaan. Nanti dulu, kenapa jadi marah-marahin ngomong? Tadi bapak saya sudah sharing. Bapak manusia kan? Ya, saya sudah sharing. Ibu tenang, ibu jangan marah. Tadi sudah saya terangin bapak, bagaimana sakit hatinya saya, dia berbuat itu sama saya, masa bapak nggak punya kemanusiaan, nggak punya pengertian, masa saya dilarang sakit hati tersinggung? Ih, ya saya larang lah bu. Sekarang saya mau tanya, ibu kan sudah disakitin, oke. Terus sekarang sakit hati, apalagi? Dendam ya, ntar lo kena penyakit lagi lo kamu. Bapak jangan nyumpahin, bukan nyumpahin. Saudara tahu nggak sakit penyakit itu dimulai dari mana? hati sakit. Iya, hati yang gembira adalah semangat yang patah mengeringkan ulang. Ya orang sakit hati emang enak. Sakit gigi aja katanya berat. Apalagi sakit hati. Baru begini, bukan lagi pulang kadang begini. Gue berdoa sama Tuhan, ya Allah kudus, berikan petunjuk. Ini apakah perempuan laki-laki yang kau utus? Buset, anak udah berelok. Udah, pak, bu, sadar bu, eling. Lu mau nanya sama Tuhan hal yang gak bener. Udah punya anak, bahkan udah petunjuk. Nanya lagi, ini apakah perempuan laki-laki yang kau utus? Udah tanya ketemu kau utus. Lu udah itu masih bertanya-tanya lagi pula. Makanya orang begini kan udah usia udah mau mati juga cerai. Masya Allah. Bukan mikirin surga, mendapat tempat VIP di surga. Dunia mendapat. Lanjut. Lihat ya. Si Hawa lagi-lagi bilang, "Kak, kalau buah mengenai pohon jahat yang baik nggak boleh makan." Wah, ya kan? Anak Tuhan suka begitu kan? Saya tahu Pak firman Tuhan. Bapak jangan menghakimin. Emang Bapak aja hamba Tuhan. Saya juga baca firman. Bukan begitu. Wah, jangan begitu Bapak menghadapi. Iya, saya tahu firman Tuhan. Kamu tahu apa doa juga rajin. Saya tahu lah doa kamu juga komat kami. Komat kami nggak boleh deh. Dukun.
Saudara jangan seolah-olah berdoa dalam roh, tapi itu umat kami tuh. Gak bertidur. Beda tipis sama sebelah itu. Lama-lama ketiduran. Lama-lama ketiduran, saudara. Begitu, pening itu apa lagi? Oh iya, selesai Bapak. Tadi ngapain lu? Gua pikir berdoa dalam roh. Ada rohnya, roh jahat. Kena sahabat itu. Nabi palsu tuh gitu. Nabi palsu, guru-guru palsu tuh gini tuh, antikris itu spirit, roh. Jadi kalau orang kehinggapan roh, anti spirit, anti Kristus, kan Yesus adalah jalan kebenaran ke hidup. Maka orang yang ini arahnya bukan lagi ke bakat Allah, bukan ke surga, ke setan, ke neraka. Ngomongannya, ajarannya, pikiran udah. Kemarin tuh viral tuh, saya dikasih tahu di grup, hamba Tuhan di Amerika. Tuhan berkata sama dia, kata supaya dia jemaat pukul uang beli jet. Gua bilang, Wah, mantap. Tuhan Yesus, ini mah lebih rusak daripada orang rusak. Kata Tuhan ngomong itu di Amerika, bukan di sini. Dapat nggak tahu hukum tuh? Viral tuh dikirimin saya. Saya bilang aja, saya bilang saya bukan menghakimi tapi nabi palsu. Nah mungkin Tuhan memerintahkan pada jemaat kumpulin duit buat pribadi pendeta beli jet. Lu beli nasi, siapa udah pernah beli makanan enak buat pendeta sini? Amsyong kan? Amsyong. Itu disuruh beli jet. Apa nggak mati berdiri lu semua jadi mana? Nah, suara Tuhan. Nyari bisa. Sekarang udah begitu tuh namanya palsu. Nggak malu lagi, di Indonesia juga banyak. Ya kita memberkati hamba Tuhan harus apa yang kau tabur kau tuai, amin. Amin. Siapa yang rajin doain Pak Gembala dan Rasul coba tangan? Ngapain lambai-lambai? Doain, saya kasih tahu pasti dapat pertolongan. Amin. Amin. Siapa yang taat kepada Nabi dia mendapat upah seorang nabi. Ya, saya bongkar nih rahasianya. Dan doain aja, nanti lihat lagi efek. Udah doain aja lagi. Pendeta, anaknya pelayan doain terus. Saya aja bukan jemaat, saya doain saya dapat berkat. Oke, lanjut. Apa coba terjadi? Bahwa buah pohon itu baik dimakan dan saja kelihatan. Saya mau tanya, yang ngelihat itu ular atau perempuan atau si Hawa? Apa sih Adam? Si Hawa. Si Hawa. Bapak cepet banget kembali. Didengerin Pak tuh, bukan juga ngedengerin tuh juga. Orang dikasih mata lihat kok. Hati-hati ada lagu sekolah gitu kan? Hati-hati gunakan matamu. Oh, ulang ya. Hati-hati gunakan. Bapak siapa nih? Pak Elia. Iya, Pak Elia. Anak bapak sih. Anak bapak, yang besar. Ulang ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mata. Gak serius. Bentar Pak, apa dendam aja tuh. Pengampunan dosa lo jangan topik. Gak apa-apa saudara, jangan lupa saya mulai hari ini jangan lagi hati-hati gunain mata ya. Kalau perempuan kemana biasanya? Pak, yang anterin gua dong ke mall. Laki-laki yang suami itu. Mati kok. Nanti aja dah. Oh, kenapa sih lu baru begitu doang aja, belum tinggal disuruh lu. Katanya Tuhan Yesus bilang apa lo? Kasihilah istrimu. Baru kita ke mall aja udah mikir. Gua tahu lu otak lu. Ya hormat, tunduk. Kenapa gua jadi dituduh, ditaduk-taduk begini sih? Nggak, kenapa sih kalau nganterin? Begini, kadang-kadang mata lu tuh susah dikendalikan. Udah gitu Royan gua, tar dulu sini Pak, yang lihat dulu. Hati-hati tuh, Hawa. Melihat. Dikasih mata Tuhan ya. Jadi mata itu, saudara, persoalannya jangan salah Gunakan. Karena begini saudara lihat ya, cara kerjanya nih ya. Memang nanti sebentar iblis kasih apa namanya? Kasih bumbu-bumbu, menghasut, ya. Kayak orang marah pasti dihasut. Tapi dimulai dari dirinya. Kalau kita bisa sabar, mau dihasut sampai iblis kalau begini, capek gua sama dia mah, nggak mempan. Yang ada gua ditabok itu sama dia, kabur aja.
tapi dia melihat. Ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian, karena ular sudah kasih tahu. Lu kalau makan buah itu Sama dengan lu akan Tuhan. seperti Allah. Dapat masuk di otak kita. Simpan di hatinya. Bukan dengerin Tuhan ngomong kalau lu makan mati lu innalillahi. Malah sih bukan dengerin. Artinya maksud saya begini. Mata ini kalau melihat, telinga ini kalau sudah mendengar, ini namanya alat ini mata indera masuk ke pikiran kita. Maka tadi Yakobus 1 ayat 14-15. Paham maksud saya? Jadi kalau saudara marah, nggak mungkin saudara ujuk-ujuk. Oh, ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada dasar. Pasti saudara sudah melihat wajah orang yang marahin saudara tuh pasti bener nggak? Sekarang saya mau tanya saudara, tutup mata. Coba. Mana satu? Satu orang. Atau situ tuh. Satu. Dua orang. Kamu udah deh. Pakai seragam di sini. Kita lihat. Kita buktikan. Tapi jangan ini ya, jangan tutup. Tutup benar-benar. Benar-benar tutup. Benar-benar. Mata tutup ya. Tutup. Kedengeran nggak? Masih kedengeran? Masih kedengeran. Jangan kedengeran. Masih kedengeran jujur. Iya, makanya tutup jangan kedengeran. Udah. Halo. Siapa kamu namanya? Rahel. Oke, mati. Hel. Gimana kak? Ulang itu kalau nanti saya tutup begini. Oke ya. Sekarang kita tutup ya. Ya. Dengeran ya? Hel. Ngapain lu? Jangan colek. Dia salah dari situ ya. Oke ya. Oke ya. Tutup. Oke. Suaminya jangan, mana? jangan sentuh. Jangan disentuh. Kalau sentuh dia kan tahu dia. Apa silakan kamu mau ngapain? Hel. Suami Yang mana? ngapain? Kok lagi ngomong lo? Ujak lu. Masa gue ngomong dari tadi nggak denger? Oke. Udah. Ya. Tahu nggak dia apa ngomong tadi? Kamu dibilang Buddha. Jangan kasih tepuk tangan buat aja sih. Ya, saudara. Persoalannya di saat mana kita gunakan telinga kita, di saat mana mata kita gunakan. Tapi kalau kamu tadi gunakan telinga mata ngomong, hei, Buddha lu, kamu pakai mau, kurang ajar lu. Gue dikasih beras merah, beras kuning, udah baik. Main rumah bolu, bilang Buddha. Hawa ini, matanya ini digunakan dengan secara salah, tapi mulai dari telinganya ngedenger. Perkataan setan didengerin, masuk telinga ini baru mikir. Tapi mata juga bisa mengantarkan informasi ke kita, sehingga kita bisa marah, dendam, sakit hati, tersinggung. Tetapi kalaupun kita melihat, kita mendengar, tadi contohnya tadi bilangin, ya budak lo ya. Coba gimana? Kalau jadi respon orang benar? Hah? Buat orang benar? Oh, mengampuni lah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, masa anak baik-baik aja yang bilang budak? Ayo bukan dulu daripada gua. Karena kan kita Ada tidak lu. merasa. Kayaknya lu aja berapa kali gua tanya, gua panggil 5 kali denger 1, gua lu panggil sekali gua jawab 5. Paham maksudnya, udah ngerti? Jadi Adam si Hawa ini akhirnya dia makan buah itu, betul? Memang iblis ganggu. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan kita tadi, kita 2 Petrus 2:8. Kita berada di tengah-tengah orang, kita orang benar, tapi di tengah-tengah orang jahat. Pengaruhi kita. Udah menikah belum? Udah. Kamu? Suaminya mana? Enggak ada. Oh, lagi kerja? Sampai di sakit. Oh, sakit. Kita doain nanti ya sembuh ya. Amin. Percaya. Ya. Ibu. Nah, ibu nih. Sekarang saya tanya, Bu. Mau Jonathan? Mau Jonathan? Ini kita kan satu tubuh ya. Ya. Ampun ya. Apa sih sih? Apa kali dokter dari sini?
Taci, di dulu Ci. Oke. Mau Jonathan. Kalau ibu suka marah sama bapak, ibu pernah marah sama bapak? Bagus. Sudah antar kau sudah tahu. Pak, biasa bapak marah gimana? Proses bapak marah gimana? Kenapa sebabnya? Kalau bulanan nggak datang lupa bayar ini bayar itu. Terus kamu pusing malah ya kan? Iya, ngomel, Pak. Ngomel kan? Terus bapak bilang itu salah dia. Iya dong. Kalau dia benar bapak kan, oh bagus ya, belum tentu dibuat kamu ini istri yang setia. Walaupun dia tidak. Kan kalau nggak diingetin terlewat nggak denda. Iya benar Pak. Emang bapak mau di kemana aja dia uangnya? Kok ngomel? Kan dikasih tahu mau bayar. Emang ada rencana lain? Wah, Anda jangan bermain-main ya. Anda jangan lagi di ujung politik. Malah gini deh ya. Begitu udah minggu sore sudah keper-keper. Halo ya. Ya, siapa lu ngomong yang? Ya Pak, kenapa Pak? Udah jangan lupa. Saya ngomong tadi. Wah, udah sawan. Tadi lu ngomong yang no. Nah, lagi telepon sama si Pea. Hati-hati kesambet. Tahu kesambet? Dalam nama Yesus akan sambet. Hilang dari dirinya Pak Jonathan. Nggak ada. Pak Elia. Serius nggak kan? Suka digodain, tapi digodain suka kan? Saya masih Pak. Nah, itu bagus jujur. Mau bohong lah kalau digodain, saya juga digodain. Nah, iya kan? Ibu digodain sama laki-laki. Sering kan? Batak bukan? Orang Jawa, suaminya Batak. Suaminya Batak. Sihan. Biarin aja. Berani kamu suami saya. Marganya apa? Marganya apa? Sihan. Bilang, saya nih Ibu Sihan. Oh iya Ibu Sihan ya. Aku boleh lah. Aku terjawab, dimakan. Jadi saudara, kasus orang jatuh dalam dosa, peristiwa Adam dan Hawa. Kok kita bicara begini? Loh, katanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kok bisa jatuh dalam dosa? Yang saya maksud begini, saudara. Ternyata dalam diri manusia yang diciptakan oleh Allah, walaupun segambar, saudara, di dalam dirinya ada karakter tidak taat. Amin. Tuhan bilang jangan makan kalau kamu mau mati. Memang iblis cuma mojok-mojok, ngerayu-rayu, benar? Siasat. Coba saudara gini, saya kata ya, ketika kita jatuh dalam dosa atau berbuat salah, sadari saudara, coba analisa. Ada proses tuh sebetulnya, tiba-tiba ujuk-ujuk. Kan tadi kalau sudah diguai, kan diproses kan? Coba coba satu ya, ketemu satu deh. Nah saudara jangan nuding-nuding kata-kataan, firmannya ada loh. Semua kehidupan manusia ada di firman. Yakobus 1 ayat 14 coba. Ada prosesnya nggak? Orang jatuh dalam dosa. Ya silakan baca. Kita. Tapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Terus? Karena dia bisa dan tidak olehnya. Nah, jadi ada proses seret menyeret, pikat memikat, betul nggak? Diganggu-gangguin dulu, Mbak, Mas. Apa Mas? Yang, kamu nggak boleh manggil saya sayang. Yang boleh manggil saya sayang, mamanya Jonathan. Wah, baru sekali-sekali aja dah. Tadi kasih bener gitu kan? Ya. Gak apa-apa sekali-sekali makan. Jangan ya. Boro-boro sekali-sekali terpikir itu juga jangan berbuat dosa ya. Bu, gimana Bu? Bu Teres? Ibu kan sudah mengalami proses tadi itu ceritanya. Kok Ibu bisa bilangin, ya ampunilah. Saya nggak mau ikut-ikut, tapi Ibu harus batas nggak mau ikut-ikut ya. Gimana tuh Bu di hati? Karena kan seperti sakitin kan, itu fakta kan. Bagaimana prosesnya Ibu bisa pulih? Artinya bisa menerima tingkat-tingkat Ibu tidak jatuh dalam dosa. Gak diinget-inget ya. Nah, oke ya. Jadi saudara juga kalau nggak terlibat dalam situs porno jangan inget-inget. Setuju ya? Judi online juga jangan inget-inget. Orang lapor sama gembala tuh kalau ada saya ya perempuan sama laki sama aja. Apalagi sakit hati jangan inget-inget. Saya berapa kali melayani orang, misalnya sebelum suami istri kan dia pacaran Pak Gembala kan, kadang-kadang punya pacaran. Saya suruh buang itu masalah.
Ntar Pak, ini brengsek lagi. Ini lagi konseling, saya orangnya begitu. Saya kalau ketemu preman, maksudnya preman tuh maksudnya manusianya hebat lah begini, tapi kelakuannya kamu hapus. Sekarang di depan calon begini. Periksa siapa aja. Bayangin. Habis hapus gini saya bilang. Dah ya. Kamu nanti yang itu dipegang sama istri ulang kan Pak, saya perlu Pak. Oke. Akan diuji kamu. Kamu angkat nggak orang telepon? Karena kalau sudah dihapus, biarpun ingat dia tapi nggak ingat nomornya, bisa hubungi nggak? Putus hubungan dengan kamu. Amin. Mulai hari ini kita putus hubungan dengan kuasa si jahat. Jangan mau lagi dirayu-rayu. Apapun situasi kondisi. Amin. Ayo kita tutup 9-10. Ayo deh, cepet deh. Balik lagi 2 Petrus 2 ayat 9-10. Ini kesimpulan aja nih. Iya. Ya, lihat ya. 9. Maka apa? Makan. Tunggu. Bareng-bareng semua. Oke ya, siap-siap bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Makan. Bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang Dari percobaan dan tahu menyelamatkan Ngerti ya saudara? Jadi saudara jangan ngajarin Tuhan. Perhatian baik-baik ya. Saudara jangan ngajarin Tuhan. Ya. Saudara tahu Tuhan itu tahu. Ayat 9 tadi ya. 9 deh, kalau lebih 10 jangan langsung lari ke 10 kamu. Ya. Maka nyata apa? Bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Jadi gak usah diajari. Aduh, gimana dong Pak? Lelengnya Tuhan. Maksud saya begini saudara. Saudara jangan ngaku-ngaku jadi orang saleh. Soal saleh iya saudara. Melawak dulu. Saudara jangan ngaku-ngaku saudara itu orang benar, kudus. Tapi kelakuanmu. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Amin. Kalau hati kita tidak benar, perbaiki saudara mulai hari ini. Amin. Paling utama berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Serius lah. Ya. Jadi orang Kristen itu serius. Jadi murid Tuhan itu serius. Gak ada tuh pesan-pesan Pak Pembala misalnya Pak Posno ngomong ke jiwa, gak ada itu. Tapi saya disuruh Tuhan tadi ngomong, saya ngomong. Bagus kan? 1 jiwa aja udah. Saudara aman, saya kasih tahu. 1 jiwa aja saudara bawa kepada Tuhan. Aman, punya modal saudara. Saudara orang jualan di pasar yang punya modal dasar. Saudara mau dapat yang penting. Aku jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa selain melalui aku datang kepada Bapa. Kalau tidak, saudara datang kepada Bapa bawa apaan? Nah, susah udah nggak ada. Saudara harus bawa apa? Bawa jiwa. Ini bukan urusannya pendeta. Sama aja pendeta kita cuma jabatannya aja 5 jawatan. Amin. Amin. Tapi pasti lebih berat. Siapa suruh menjadi pendeta kepala sidang? Bersyukur Pak ya, itu keistimewaan, panggilan. Tapi yang saya maksud saudara harus ya, kata dia apa ya? Bisa nggak tahun ini Bapak punya 1 jiwa ya? Amin. Siapa anak kuda? Anak kuda ya? Mas apa? Nathan namanya. Oh ini Nathan anaknya? Nathan. Oh Nathan ya, Nathan kan temannya Daud. Kenapa dikasih nama Nathan itu? Felix Nathanael ya Nathan kan? Ya kan ada kata dasar Nathan di situ. Tahu kan Nathan? Siapa dia? Gimana tuh Nathan orangnya? Dia anak seorang raja tapi dia takut Tuhan. Sahabat Daud. Dan dia berani berhadapan dengan apa aja kalau Saul walaupun dia salah. Dia bilang salah. Bisa kan? Oh jiwa. Harus. Berusaha aja. Emang kesulitannya apa sih Bu? Mama siapa ibu tuh?
Wela, apa sih Bu sulitnya? Menginjil nggak ngerti firman gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ngerti? Ngerti. Kalau orang tidak bisa diselamatkan kalau tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ngerti? Ngerti Bu Ella? Orang nggak akan selamat itu. Akulah jalan. Ngerti kan? Udah pasti diajarin lah. Ibu ngerti pengampunan dosa? Upah dosa ialah? Jadi kalau orang masih diikat oleh dosa, ujungnya kemana? Jadi harus diapain? Harus dilepas, harus diampuni. Pengampunan itu hanya dari siapa? Hanya dari Yesus, hanya Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Jadi sederhana kok. Nanti mengalir Roh Kudus. Sekarang maukah hati Tuhan lihat hati kita? Amin. Kalau udah punya 1, 2, 3 banyakin aja terus, gak ada masalah. Terus saya mau kasih tahu saudara ya, gini ya. Terus jadi hamba Tuhan miskin? Enggak, saudara. Ngarang gitu. Saya tiada hari tanpa jiwa, saya bantai terus. Pakai media sudah gua bantai semua. Siapa suruh mau masuk-masukin saya grup WA? Mau agama apa kek, mau apa kek? Apalagi Natal pakai begini, udah mau kelompok itu teman-teman muslim, gua kasih artikel. Yesus Tuhan Juru Selamat, lu kan udah baca kan dia dibaca dong kan? Siapa suruh lu masuk-masuk ke singa dari Yehuda? Gua berau tuh, kalau nggak mau lu mati. Sudah Tuhan udah catat kan? Si Posma sudah beritain. Iya kan? Makanya masukin waktu-waktu itu. Waktu itu grup WA. Saudara jangan takut-takut. Tapi dengan sopan santun. Bisa. Ada yang marah nih Pak. Menurut fakultas hukum. Cewek, notaris. Gue pikir dia susi namanya selama ini. Baik-baik nih Bu. Loh Pak, maksudnya gini Pak, boleh Pak ucapan Natal, tapi jangan dianalisa Yesus itu Tuhan. Oh iya dia bagus kan, bilang penghuni neraka nomor 9. Akhirnya itu dia bilang habis itu ikut dia sudah. Tapi saya sudah sampaikan berita keselamatan. Amin. Udah, kita nggak utang darah. Susah begitu. Memang ada konsekuensi. Mungkin disalah mengerti, benar nggak? Mungkin ini ya kita pernah sopan santun tentu. Tapi ada waktunya tegas. Yesus bilangin apa? Alah kamu ini Petrus, sebelum ayah bertokok 3 kali kamu sudah sangkal. Sebelum ayah bertokok 3 kali kamu nyangkal saya. Ini apa iblis? Bukan apa yang dipikirkan Allah yang kau pikirkan. Kan gimana? Kan keras. Nah, kita pun juga begitu. Ya, jadi saya mau mengatakan sebetulnya nggak ada alasan kita itu tidak ada kesempatan memberitakan kabar baik. Mau atau tidak? Amin. Amin. Ya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Jadi saudara yang diselamatkan siapa? Bukan pisang saleh. Terus orang Kristen salah-salah? Nggak salah. Apa sih arti saleh? Coba di Google. Coba arti saleh apa? Google. Jangan dibuka di situs yang lain-lain. Dosa tuh. Itu arti saleh apa? Coba kamus bahasa Indonesia. Pakai habis. Masya Allah, percaya dah. Enggak, saya nanya begitu supaya sama Pak. Karena kalau pakai handphone saya kita mau cuma data beda. Tolong bantu. Coba. Ini kalau game dia cepat kalau game ini masih buat sih mungkin putus mulai hari ini berat naruh game. Kita lanjut ke depannya. Silakan Pak, apa Pak? Saleh apa artinya? Orang apa saleh? Apa dia? Orang yang taat. Taat menjalankan perintahnya. Perintahnya apa Ibu Teresia misalnya? Kasihilah Sesama. doakanlah, ampunilah, jangan kuat akan apa? Itu perintah taat. Kalau nggak taat, marah. ya kan? Selain lu gak diselamatin, lu susah di dunia. Podo aja sama tadi orang yang bikin nyiksa jiwa orang. Makanya hati-hati, jadi orang Kristen jangan membuat siksa orang jiwa. Jiwa orang jangan tersiksa karena kehadiran kita, saudara. Ngerti maksudnya? Karena kita tidak taat, kita menjadi orang-orang saleh.
Itu aja. Saudara kalau nggak jadi orang saleh, saudara jadi orang fasik. Orang-orang jahat. Susah nggak jadi orang saleh? Mas, siapa namanya? Eri. Andre ya. Oke, udah keluarga? Belum. Ya Mas Andre gimana coba? Jadi orang saleh itu jadi orang taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Susah atau gampang? Kalau susah apa? Kalau mudah apa? Secara pribadi saat ini ya, Oh, saya masalah. mungkin masih keinginan lebih kuat ya Pak. Lah iya kalau sampai masuk neraka masa mau daging lu? Daging mahal sekarang harganya. Sayur kek sedikit-sedikit. Efeknya itu Pak Gem tuh. Yang susah tuh ini melayani anak pertama saya di Lah iya makanya ya apa? Tadi kan si Hawa tuh matanya salah disalahgunakan. Nah, kalau si Mas Andre itu hatinya atau pikirannya, jadi gini ya, apa yang ada di pikiran itu berasal dari hati. Ya kan? Pikiran jahat, percabulan, segala macam, dendam, sakit hati itu dari hati. Apa yang susah? Apa yang susah sekarang di hati? Coba, apa misalnya Andre apa misalnya? Saya mendefinisikan hati-hati aja belum paham sih Pak, makanya belum. Oh gitu ya, nanti belajar di Komsel. Ya ikut Komsel ya. Iya. Jadi jangan jadi orang Kristen, jangan lihat itu ya. Tenang, kamu akan sukses, amin. Dalam nama Yesus Andre pasti sukses, amin. Gitu ya. Masa ngambil gagal? Siapa lagi ya yuk? Cik. Ngabun lo. Ini diam-diam itu gaya nih orangnya. Udah. Enggak apa-apa, dia mah orangnya baik, Pak. Baik, kalau kelihatan. Cik, bagaimana orang bisa bertahan hidup saleh? Kan tadi kalau Mas Andre di dalam diri kedagingan utama ya. Jadi jangan nyalain orang, betul nggak? Oke, setuju. Kalau Ibu, siapa? Apa pikiran? Gimana? Melupakan firman Tuhan. Apa? Oh, Pak. Jadi nggak kedengeran bagi saya. Tetangga kedengeran tetangga kalau itu jauh. Apa jadi foto tuh bagi kita? Nggak bayar pertanyaan Bu. Apa Bu? Hambatannya apa kalau hambatan sulit jadi orang saleh kalau mudah? Ya tergantung hatinya. Iya, terus? Percaya harus sama Tuhan. Nah, terus? Kalau nggak percaya kenapa biasanya? Pernah kan gitu bener nggak? Bukan anak soleh. Nah iya ya, ya kan hidup kan kita kan bukan jadi seorang rohani. Kadang kan suka orang mengalami bener nggak? Iya, Don lah, bener nggak? Jadi bimbang, ragu-ragu, bener nggak? Kadang Tuhan izinkan sampai pada titik-titik yang kadang bener nggak? Tapi tahu prinsip firman Tuhan mengatakan apa? Tidak boleh putus asa hamba Tuhan. Amin. Kan dikatakan sekalipun kau masuk dalam lembah kegelapan, engkau tidak takut bahaya. Gak ada dombra. Jadi pegang firman Tuhan. Jadi begini, maksud saya begini. Untuk menjadi orang saleh bukan berarti saudara tidak diizinkan Tuhan masuk lembah kegelapan. Diizinkan naik gunung. Capek loh naik gunung, Bu Gembala. Pegel kaki. Waduh, semua Pak, ngos-ngosan saya bilang teman. Bos sekali aja dah. Hebat sih hebat, gagal sih gagal. Lu pakai posting lagi ulang. Lu nggak tahu udah gempor begini. Nggak ada kerjaan lagi dah. Mau disuruh tuh kamu lagi. Tapi karena gue mau jago jiwa-jiwa, gue bayar gitu. Amin. Karena menjaga jiwa itu memang ada konsekuensinya. Membangun relationship dulu kan. Jadi bangun hubungan dulu dong, benar ya? Kita menjangkau jiwa begitu kan? Ya kalau kita misalnya dia lagi nggak makan terus kita punya makanan, lu nggak makan ya? Siapa suruh lu nggak makan? Dah. Bapak, ibu, itu di tangan lu apa? Nasi bagi dua kan minimal. Amin. Tidak perlu puasa, kasih dia makan. Apa yang kau tabur? Oh tuh Tenang aja, Tuhan gak pernah gratisan, gak pernah ngutang. Berdiri, main keyboard. Berdiri, ambil. Keyboard siapa main keyboard? Ayo saya. Ayo. Main. Dia kayak bapak keyboard. Ambil dijual. Nanti kayak sono dong. Udah nipu orang nggak pernah nipu lagi. Sekarang di penjara. Pakai mau mati lagi manggil.
Minum apa tuh? Baik minum. Spiritus minum kalian. Nakut-nakutin gua. Gua tadi. Mau apa? Takut Pak ya. Udah, ampun sama Tuhan dan ke gua. Gua pendeta kayak begitu takut-takut gitu. Oke. Ada satu lagu. Tuhan tak pernah janji. Ayo mana? Oke. Pujian ini mengingatkan kita saudara sebagai orang Kristen harus tahu memang Tuhan berjanji selalu memberkati setiap orang saleh, tapi juga Tuhan mengizinkan kita menghadapi langit yang tidak biru selalu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah. Jangan